Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, yakni Ustadz Juniatul Islam Nurrohidi, serta Ustadz dan Ustazah yang telah hadir dalam kegiatan pengibasan budaya positif oleh Ustazah Daim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing dan menuntun kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan terang benderang, yakni dinul Islam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu acara inti penyampaian materi budaya positif oleh Ustazah Daim. Acara yang keempat, tanggapan atau umpan balik dari Ustaz dan Ustazah. Acara yang kelima, penutup. Agar kegiatan pengibasan budaya positif bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ustazah, semoga hormati Masjid Muhammadiyah Satu Trenggalek yang saya banggakan. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena karunia-Nya lah, karena nikmat-Nya lah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, kenapa mulia? Karena ini adalah majelis taklim, kita nanti akan berbagi, maka ini adalah menjadi kesempatan yang mulia. Maka dari itu mari kita syukuri atas nikmat yang diberikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ustaz-ustazah yang saya hormati, pada siang hari ini kita berkumpul di sini untuk mendengarkan. Sebenarnya jangan hanya mendengarkan, tapi nanti juga berilah masukan kepada calon guru penggerak kita, Ustazah Daim, biar nanti pendidikan di calon guru penggerak itu bisa berjalan dengan baik dan benar-benar sinkron dengan keadaan yang ada di sekolah ini. Dimana hari ini akan menyampaikan terkait budaya positif yang nanti akan dikembangkan di sekolah ini, diterapkan dan dikembangkan di sekolah ini. Kalau kemarin Ustazah Tika, Ustazah Ana mempunyai program sendiri, dan ini Ustazah Daim sudah mempunyai program sendiri tentang budaya yang akan diterapkan di sekolah ini. Dan tadi saya tanya budaya apa? Budaya disiplin di kelas. Khususnya untuk Ustazah Daim di kelas dulu, tapi nanti akan dikembangkan di sekolah, lingkupnya sekolah. Budaya disiplin. Budaya itu kan sesuatu yang terbiasa, akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan menjadi budaya. Budaya, kalau kita bisa melaksanakan budaya positif, saya yakin di sekolah ini nanti akan bisa lebih bagus lagi, apalagi terkait disiplin siswa, bagaimana kedatangannya, pembelajarannya, tugas-tugasnya,
Dan juga disiplin nanti juga harus dicontohkan dulu dari gurunya untuk lebih disiplin. Disiplin dalam hal apa? Ya sama dengan siswa. Tugasnya siswa mungkin PR, tugas mengerjakan dan lain-lain. Tapi kalau guru, yaitu tugasnya administrasi kelas itu harus benar-benar itu menjadi budaya disiplin. Saudara yang saya hormati, ini nanti selama 1 jam ke depan silakan saudara untuk menyampaikan atau mengimbaskan apa yang sudah didapat selama di pendidikan guru penggerak ini selama berapa bulan? 2 bulan. Selama 2 bulan silakan ditularkan. Dan nanti yang cocok, ayo kita laksanakan di sini. Kalau ada yang kurang cocok, nah berilah masukan dari teman-teman semua. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi budaya positif oleh Ustazah Dari. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil duduk tidak apa-apa nggih? Agak tidak kuat kalau lama-lama berdiri. Nanti kita sharing ilmu. Sebenarnya saya sendiri belum begitu belum begitu mahir dalam materi ini. Nanti kita belajar bersama. Ustaz-ustazah yang saya hormati, terima kasih telah hadir di sini, telah berkenan menghadiri undangan saya dalam rangka pembahasan budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Saya bersama Ustazah Nika dan Ustazah Rana alhamdulillah terjalin di angkatan 7. Semoga nanti Ustazah dan Ustazah juga akan menyusul Ustazah Riris dan teman-teman akan menyusul di angkatan 8 atau angkatan 9. Bagi mana saya mu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diperkenankan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pembahasan budaya positif guru penggerak angkatan 7 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang budaya positif. Yang akan kita pelajari nanti dari budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif. Kalau kita mengenal kata disiplin itu seolah-olah kita diatur ya. Ya, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Agar kita patuh. Disiplin dilaksanakan agar kita patuh terhadap aturan. Kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Biasanya kita kalau kurang anak untuk disiplin, untuk tertib itu ada yang merasa bahwa itu tidak nyaman. Saya mau diatur-atur seperti itu, guys. Nanti kita arahnya ke positif ya, disiplin yang mengacu ke arah yang positif. Untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, apa artinya merdeka? Merdeka ini dalam arti tidak
tidak harus bebas semaunya, tapi ini tetap diatur dalam peraturan yang disiplin positif. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Namun jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, motivasi eksternal. Kalau dari dalam diri kita sendiri tidak ada keinginan untuk disiplin, karena kita kalau tidak ada aturan atau tata tertib itu kita tidak terbiasa untuk mematuhi tata tertib, tidak terbiasa untuk disiplin, maka akan ada aturan misalkan kita seperti apa ya, seperti kita di inovatif itu aturannya kalau pagi check-up-nya jam 6:30, jam 7 kurang 25. Nah, ini kita seolah-olah dipaksa untuk disiplin harus datang pada jam tersebut. Jadi disiplin itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri dan juga dari eksternal, dari motivasi dari luar dari peraturan tersebut. Seseorang yang memiliki disiplin pada dirinya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan dituju? Nilai kebajikan yang diyakini itu seperti apa? Yaitu yang disepakati dan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini untuk profil pelajar Pancasila ini sudah terutama yang kurikulum merdeka itu sudah sangat paham apa saja yang masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan 6 komponen, 6 elemen yang saling terkait yang menjadi tujuan nasional. Nanti standar kelulusan, standar SKL-nya kita acuannya adalah dari profil pelajar Pancasila ini. Jadi nanti semua standar-standar itu acuannya ke SKL, sedangkan SKL itu acuannya adalah ke profil pelajar Pancasila. Inilah yang nantinya akan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif, apa sih tujuannya? Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi arahnya nanti insya Allah bukan ke angka ya, tapi untuk menuju ke profil pelajar Pancasila. Nah inilah profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan pendidikan nasional yang akan dicapai oleh pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya adalah tentang teori kontrol. Apa sih teori kontrol itu? Dalam membangun budaya yang positif, warga sekolah perlu berkolaborasi, menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Strategi disiplin yang diterapkan dalam sekolah perlu diperbaiki. Biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol, ada kontrol dari sekolah agar anak-anak itu dan warga sekolah yang ada di sekolah tersebut melaksanakan disiplin. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sebagai seorang guru kita tidak harus menjadi seorang pemaksa. Kadang kan kita harus memaksakan anak-anak di kelas. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada
pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini sering sekali terjadi di pada siswa-siswa kita. Biasanya apa kata guru itulah yang sakti ya. Kadang tidak patuh pada orang tua, tapi patuhnya kepada guru. Nah, yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Biasanya kita secara tidak sadar kontrol stimulus respon pada dunia dan teori kontrol terhadap dunia. Yang pertama, kalau stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Nah, kalau menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita sebenarnya adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama pada teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang kita beranggapan seperti itu, ya. Nah, sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedang pada teori kontrol, pendekatan teori kontrol pada dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya sebenarnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal pada stimulus respon, sudah pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu terkadang karena adanya dorongan dari lingkungan atau yang lain. Terkadang juga kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan terkadang kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ada beberapa tujuan mengapa kita melaksanakan atau melakukan sesuatu. Yang pertama, ada dorongan dari lingkungan, karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Dan yang terakhir, agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Danny Wilson dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja perilaku manusia yang memotivasi? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah. Kita melakukan sesuatu agar kita tidak dihukum. Secara tidak sadar dalam keseharian kita pasti melakukan seperti ini. Nanti kalau saya terlambat, saya akan dihukum. Tidak ada apa ya, seperti yang kita lakukan di sekolah ini loh. Kalau kita misalkan ya seperti yang tadi, kita datang terlambat, akan ada hukuman atau konsekuensi. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Itulah yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya mereka sedang menghindari masalah yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi pada intinya motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hubungan ini karena faktor dari eksternal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu agar dihargai, agar mendapat
mendapatkan imbalan. Seperti kadang-kadang anak kita suruh melakukan sesuatu akan kita beri hadiah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari motivasi yang kedua agar mendapatkan imbalan atau penghargaan ketika kita melakukan sesuatu. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini adalah motivasi peringkatnya yang kedua. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kalau yang pertama tadi agar tidak dihukum, yang kedua ini agar kita mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir, motivasi yang paling tinggi ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi apa yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu itu, hal yang paling tinggi adalah motivasi yang ada dari dalam diri kita agar kita dihargai, agar kita mempunyai jati diri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kesadaran diri, motivasi yang paling tinggi. Jadi kesimpulannya tadi dari tiga motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama karena takut dihukum, yang kedua karena ingin mendapat imbalan, yang ketiga itu termotivasi dari diri kita sendiri agar kita bisa menghargai diri kita sendiri dan juga dihargai oleh orang lain. Nah, ini selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin kita semua yang ada di sini sudah tahu, sudah pernah mendengar. Sedangkan untuk restitusi mungkin dari ustazah semua belum mendengar. Saya pun baru ketika ikut guru penggerak baru mendengar kata restitusi. Oke? Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi? Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ada tata tertib, ada pelanggaran dari tata tertib, pasti akan ada konsekuensi. Itu sudah menjadi pembiasaan, sudah menjadi karakter dan budaya di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di dinas-dinas lain juga mungkin seperti itu. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi seperti yang sudah kita terapkan di sekolah kita, itu adalah prosedur kelas, itu ya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Padahal ada proses yang lebih sesuai untuk program disiplin positif, yaitu restitusi. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang-kadang kita kalau ada anak di kelas tidak mengerjakan tugas atau datang terlambat, secara otomatis kita langsung hukum, misalnya lari di halaman belakang 10 kali, seperti itu. Itu adalah hukum yang namanya hukuman. Jadi tidak terencana secara tiba-tiba, dan itu biasanya kalau hukuman itu secara fisik, arahnya ke fisik biasanya secara umum. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya hukuman itu subjektif, masing-masing guru tidak sama. Hukuman bersifat satu arah dan diakui yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Tidak ada kesepakatan terlebih dahulu bahwa nanti jika terlambat itu akan dihukum seperti ini. Itu adalah hukuman, beda dengan konsekuensi. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi, ya, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama.
kita terapkan di sekolah kita itu adalah konsekuensi prosedur kelas itu. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Biasanya kita sepakati bersama. Kita bentuk di awal tahun pelajaran baru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman karena tetap ada konsekuensi jika melanggar, ada hukuman jika melanggar, ada hal yang harus dilakukan jika melanggar. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman jika waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi seperti yang sudah ada di paparan tadi, perbedaannya ini ada contoh-contoh dari kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh guru di kelas itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti tinggal pilih hukuman atau konsekuensi untuk data saya. Apa kita bahas bersama mawon nggih? Nggih. Agar kita bisa bedakan mana hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Setuju hukuman sederhana, Ustazah Dika? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman B ini karena tidak terencana, tidak disepakati. Kalau disepakati kan konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah mencoret-coret. Konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Mengapa kira-kira itu kok konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah mencoret-coret. Bertanggung jawab, orangnya bertanggung jawab. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Teman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman mengarah ke fisik atau psikis ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi dari dia yang melaksanakannya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku
di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mengendarai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke. Terlambat lagi di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai membahas kegagalan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Oke. Membersihkan WC, hukuman. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya Ustaz. Mungkin kita sering sekali melakukan hukuman dan konsekuensi setiap hari, setiap saat. Kadang-kadang kita secara tidak sadar menghukum siswa kita, apalagi di kelas saya itu. Secara tidak sadar saya sering sekali menghukum apa memberi konsekuensi ya. Anak-anak itu kadang membuli temannya, menyebutkan nama ayahnya atau ibunya itu. Saya suruh istighfar 10 kali itu termasuk konsekuensi apa hukuman gitu. Atau berkata kotor itu saya suruh menghadap tembok istighfar 40 kali, itu hukuman apa konsekuensi kira-kira? Tapi kalau tidak kita lakukan hal seperti itu, kadang-kadang anak-anak itu nggak bisa jelas. Saya juga bingung ini antara penerapan dari restitusi, karena nanti untuk restitusi itu pembiasaan yang memakan waktu sangat lama. Nah ini selanjutnya lanjutan dari hukuman konsekuensi. Kalau tadi sudah kita bahas hukuman dan konsekuensi, nah apa sih yang dinamakan restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pada intinya restitusi itu mendidik, mengarahkan siswa kita menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab, siswa yang menjadi siswa yang lebih menghargai orang lain, lebih berpikir logis. Jadi tidak semata-mata mengedepankan emosinya, seperti itu. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dinasihati dulu, diajak ngobrol, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Biasanya kita menghukum ketika ada siswa kita yang membuli temannya. Jadi ketika kita melaksanakan pendekatan restitusi ini, nanti apa yang kita lakukan itu akan menguntungkan dari pihak yang dibuli dan juga pihak yang melakukan pembulian tersebut. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan, karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Kalau tadi kita sudah membahas disiplin hukuman, konsekuensi, dan ini adalah perbedaan restitusi dari kedua hal tersebut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau tadi konsekuensi itu kan apa yang dilakukan itu untuk menebus kesalahannya, konsekuensinya. Namun kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ketika misalnya kita menghukum siswa itu karena membuli temannya, kita hanya menghukum
yang melakukannya. Tapi kalau restitusi itu kita merukunkan keduanya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan solusi apa sebaiknya yang harus kita lakukan jika kamu melakukan hal seperti ini, seperti itu. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, agar kita introspeksi diri, agar anak-anak bisa menggali dirinya, untuk introspeksi diri. Nah, dihukum oleh penghargaan kok dihukum ya. Alfred Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Sebenarnya kalau menurut teori ini, memberi hadiah itu adalah menghukum. Kok bisa? Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi mengharapkan penghargaan tidak termotivasi karena itu memang yang dia butuhkan, seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Yowes, kalau sekarang misalkan ya, anak diberi hadiah ketika melakukan sesuatu, nah besoknya melakukan sesuatu yang baik tidak diberi hadiah, akhirnya kecewa, besoknya tidak mau melakukannya lagi, seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Iya ini apa enggak? Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang terakhir, penghargaan mengurangi ketepatan. Murid yang dijanjikan sesuatu jika menjawab benar justru akan lebih banyak tidak tepat dalam menjawab jika dibandingkan dengan murid yang diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah, selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Kok bisa? Berdasarkan penelitian, murid yang dijanjikan sesuatu hasil kinerjanya berhenti berkembang. Sebaliknya, murid yang tidak dijanjikan sesuatu justru terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Sering ya kita melaksanakan seperti ini di kelas. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kadang macet imajinasi kalau sudah kita beritahu hadiahnya ini, kalau kamu bisa membuat puisi 3 bait. Nah, akhirnya fokusnya anak itu ke hadiahnya. Mungkin apa betul nggih? Penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi kalau kita memberi hadiah dan yang lain tidak diberi hadiah, itu artinya mereka akan merasa terhukum. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum dibanding dengan anak yang mendapatkan ranking pertama. Makanya di sekolah kita dilarang sekali untuk memberitahukan peringkat kelas. Motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru.
Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan menghargai diri kita sendiri. Posisi kontrol guru. Kita sebagai seorang guru bisa menempati 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Kadang kita di kelas menjadi seorang penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi guru yang memposisikan diri sebagai penghukum itu biasanya memiliki aturan sendiri. Kamu harus seperti ini. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini seperti ini. Contohnya posisi kontrol sebagai penghukum biasanya mengatakan seperti ini: patuhi aturan saya atau awas kalau tidak patuh. Kamu selalu saja salah. Kadang kita secara tidak sadar mengucapkan kata-kata seperti ini di kelas. Yang dilakukan. Nah, ini yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo, biasanya diawali dengan kata ayo, bantulah demi Bapak. Ayo ingat, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bu bantu bereskan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Ini guru memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya kita mengingatkan siswa-siswa kita dengan kata-kata seperti ini. Peraturannya apa? Peraturan yang ada di kelas kita seperti apa? Kita mengingatkan kembali, memantau. Nah, ini yang terakhir adalah posisi tertinggi, yang posisi yang kita harapkan adalah sebagai guru sebagai manajer di kelas, manajer di sekolah. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya butuh sehat, rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kita butuh bebas ya. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini adalah meliputi kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa.
Selanjutnya adalah untuk mencapai disiplin positif, kita membuat keyakinan kelas. Kalau kita sudah membuat prosedur kelas, mungkin bisa kita ubah dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tahap-tahapan untuk menciptakan program kebajikan itu yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Biasanya kita melakukan keyakinan kelas itu kita telah menyusun kebajikan secara bersama-sama dengan siswa kita. Yang kedua, tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan. Yang keempat, membuat poster atau memuat di sosial media. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak nanti dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan bilang pendapat. Dan yang terakhir, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak permanen, ya, bisa berubah-ubah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Untuk menindaklanjuti restitusi yang tadi, ya, disiplin positif terkait dengan restitusi itu ada 3 tahapan dari restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini jika ada siswa kita yang melakukan melakukan kesalahan, itu yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, merefleksikan dirinya, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Misalkan, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Sedangkan tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, yaitu yang 5 tadi, 5 kebutuhan dasar kita. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya guru menyuruh anak untuk memberikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa rasa itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan guru. Yang terakhir, setelah menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama dan tingkah yang salah telah divalidasi. Pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi ada 3 tahapan pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan
keyakinan. Ini adalah contoh dari segitiga ekspresi yang saya akan bahas. Ini memang yang selalu membuat adalah Kevin. Satu saja contohnya. Hal menarik dan di luar dugaan yang saya dapatkan ketika menerapkan ini ya, keyakinan kelas. Hal menarik yang saya temukan setelah memahami materi ini adalah tentang konsekuensi dan penghargaan. Sebelumnya saya berpikir bahwa konsekuensi adalah bentuk paling ideal yang dapat saya terapkan di kelas maupun di sekolah untuk menegakkan disiplin positif. Terutama ketika kita dulu sudah mendapat pendampingan dari KPI itu kan konsekuensi ini yang kita dapatkan. Prosedur kelas itu seperti itu. Ternyata setelah mengikuti guru penggerak itu belum efektif kita terapkan di sekolah. Namun ternyata masih banyak kekurangan dari sebuah konsekuensi. Saat ini saya mulai membiasakan diri untuk menegakkan disiplin positif menggunakan tahap restitusi, di mana sebelumnya anak-anak sudah harus menyepakati dan memahami keyakinan kelasnya. Sungguh di luar dugaan saya bahwa memberikan pengertian nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek maupun panjangnya juga membuat saya tertegun dan akan berpikir ulang untuk menggunakannya kembali di kelas. Penghargaan ternyata juga mampu merusak hubungan dan mematikan kreativitas murid. Padahal saya adalah salah satu guru yang selama ini cukup sering berikan penghargaan untuk siswa saya. Jadi dengan bekal pengetahuan dari modul ini saya dapat memperbaiki cara mengajar saya di kelas. Perubahan yang terjadi setelah menerapkan segitiga restitusi, cara berpikir saya dalam
sekolah. Untuk menciptakan disiplin positif di kelas maupun di sekolah, saya harus menghindari posisi sebagai penghukum. Saya harus dapat memposisikan diri minimal sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Selain itu, kebiasaan saya menegakkan aturan di kelas dengan konsekuensi dan penghargaan juga harus bergeser menggunakan restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik lingkungan kelas maupun sekolah. Pengalaman saya saat menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid sangatlah menarik. Mereka antusias untuk menyebutkan hal-hal yang akan kami sepakati bersama demi kenyamanan dan ketertiban kelas serta proses penandatanganan oleh seluruh warga kelas. Pengalaman lain yang tidak kalah berkesannya adalah ketika saya menerapkan tahapan sertifikat restitusi di kelas untuk murid saya yang telah melanggar keyakinan kelas. Saya pribadi dapat mengendalikan emosi dan murid saya juga tidak merasa saya hakimi. Saya dapat melihat ada perubahan sikap pada dirinya. Semoga nantinya saudara juga bisa menerapkan sertifikat restitusi di kelas dengan sendiri-sendiri. Nah, demikian paparan dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada kata atau kurang-lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustazah Daim atas penyampaian tentang budaya positif. Mungkin ada tanggapan dari Ustaz dan Ustazah. Oke, terima kasih Ustazah Dila. Terima kasih Ustazah Tika dan Ustazah Daim sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk menjaga ketertiban di kelas ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu apa perbedaan yang mendasar antara hukuman dengan konsekuensi? Terima kasih. Langsung dijawab atau langsung jawab ya? Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Monggo. Terima kasih Ustazah Dila untuk pertanyaannya. Tadi kita sudah mencoba untuk mengidentifikasi apa perbedaan hukuman atau konsekuensi bersama-sama ya. Perbedaan yang mendasar dari hukuman itu adalah kalau hukuman itu tidak terencana dan bersifat fisik atau psikologis serta cenderung menghormati hak seseorang untuk mengambil keputusan, sedangkan untuk konsekuensi itu biasanya sudah terencana dan sudah dibahas dan disetujui serta sudah disepakati oleh anggota kelas serta lebih merujuk mengenai pilihan dan tanggung jawabnya atas perilaku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bagaimana Ustazah? Iya. Pripun pas napa dereng? Sudah pas. Alhamdulillah. Mungkin ada tanggapan dari Ustazah lain? Oke, terima kasih Ustazah Anita. Kesempatannya, menurut penjelasan tadi bahwa posisi kontrol seorang guru ada 5 ya Ustazah. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Pertanyaan saya, posisi kontrol apa yang paling ideal sebagai guru? Terima kasih. Terima kasih Ustazah Anita. Monggo Ustazah Daim. Posisi kontrol yang ideal sebagai guru itu seperti apa? Terima kasih Ustazah Anita untuk pertanyaannya. Mungkin kita sepakat ya kalau posisi kontrol yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Karena posisi yang paling ideal itu guru sebagai manajer dalam artian manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, akan tetapi manajer ini artinya kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri sehingga murid menjadi pribadi yang lebih mandiri,
merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman di kelasnya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Daim. Pripun Ustazah Hanita? Sudah pas. Ya, terima kasih. Mungkin dari Ustazah Daim penyampaiannya tentang budaya positif sudah selesai. Di akhir acara yaitu penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Saya berpesan jangan berhenti untuk selalu mengingatkan anak kita tentang budaya positif. Mulailah dari kita agar anak itu bisa mengikuti apa yang telah kita lakukan, karena guru itu katanya digugu dan ditiru. Mari kita tergerak untuk melakukan perubahan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.